kita akan menghadirkan para bintang tamu yang lain daripada yang lain. Itu pasti pertama kali saya jadi ketua. Oh, oke juga ini ketua. Memulai dari bawah ya, dari tukang parkir sampai sekarang. Jadi dimana KONI itu sebuah langkah awal untuk memajukan prestasi orang. Ya harusnya kamu kalau pro sama olahraga nyari pacarnya ya atlet, malah polisi, Satpol PP. Sama-sama buat kebanggaan Indonesia. Satpol PP, polisi tapi atlet. Iya, itu lebih bagus itu ya. Masya Allah banget, pengurus sama sekretariat KONI itu kok ini tuh bukan tempat kerja tapi keluar. Gajinya naikin Pak Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang Atlet Kota Semarang yang memasuki episode ke-21, episode terakhir di tahun 2024. Dan kali ini kita akan menghadirkan para bintang tamu yang lain daripada yang lain. Ini surprise tidak hanya bagi kami, bagi saya, tapi juga bagi yang saya panggil. Saya mau cerita sedikit bagaimana KONI di periode kami ini banyak menghasilkan penghargaan, baik di tingkat Porprov kemarin, baik di tingkat juara umum, maupun kemarin kita juga bisa mendapatkan ISO, kita bisa ya banyak hal prestasi-prestasi sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman di KONI Kota Semarang. Tapi ternyata di balik itu semua pengurus ada behind di balik layar. Di balik layar inilah teman-teman semua yang selama ini membantu kepengurusan KONI. Ada 3 nih yang mewakili. Yang pertama Mbak Rensa. Mbak Rensa ini kepala pelaksana sekretariat ya Mbak Rensa ya. Dan ini sudah dicita-citakan oleh beliau sejak kecil bahwa dia itu ingin bercita-cita jadi kepala pelaksana KONI dan alhamdulillah berhasil. Yang kedua ini dia nih, namanya panggilannya Angel. Mana Angel? Jadi Mbak Angel ini bekas model dulu, tapi dia lebih mementingkan KONI olahraga sehingga dia masuk di kepengurusan KONI. Mbak Angel siapa namanya? Angel Novelina. Oh iya, Angel Novelina. Aku kok nggak hafal, yang hafal siapa namanya Angel? Pak Martin ya, hafal ya Angel Novelina. Dan terakhir, ini baru tapi sudah menggetarkan dunia KONI olahraga. Karena sering memberikan petuah-petuah di Instagramnya, Telegram kita, Mbak Meme. Atas Meme. Oke, ini ada Rensa, ada Angel, ada Meme. Aku mau tanya dulu ke Rensa. Berapa tahun di KONI? Masuk KONI itu 2019, berarti kalau sampai sekarang berarti 5 tahun ya Pak? 5 tahun, berarti zaman saya, pas pertama saya masuk ke pengurusan, langsung ya. Udah lama juga ya, memulai dari bawah ya, dari tukang parkir sampai sekarang. Ini inspirasi kita, bukan kepala pelaksana. Apa sih bahasanya ini? Kesannya 5 tahun di KONI. 5 tahun di KONI. Banyak gebrakannya, Terus banyak pelajaran. lebih banyak positifnya toh? Pasti Pak. Daripada negatifnya ya. Oke. Kalau Angel, berapa tahun Angel? Kayaknya kamu lebih lama ya? Kebetulan sama dengan Mbak Rensa. Oh, sama ya kamu ya? Bareng. Kita di kepengurusan akhir sebelum Bapak. Jadi 3 bulan sebelum Pak Iwan, almarhum. Iya, kita masuk untuk membantu pelantikannya jenengan. Oh. Jadi kita baru berkontribusi. Itu pasti pertama kali saya jadi ketua. Oh, oke juga ini ketua. Iya.
Pesan-pesannya apa? Ya. Mungkin kalau orang-orang belum tahu KONI ya Pak. Iya. Olahraga kan pasti tidak banyak dilirik sama masyarakat umum. Tapi ternyata setelah masuk ke KONI banyak banget yang harus kita kejar, dan olahraga itu sebuah proud, betul yang Panjenengan sering sebuah katakan, kebanggaan, ya. sebuah kebanggaan. Jadi dimana KONI itu sebuah langkah awal untuk memajukan prestasi olahraga. Ya harusnya kamu kalau pro sama olahraga nyari pacarnya ya atlet, Iya. malah polisi, Satpol PP, gitu. Sama-sama buat kebanggaan Indonesia loh, Pak, itu. Oh, Satpol PP, polisi tapi atlet. Iya, itu lebih bagus itu ya, Pak, ya. Angel, ya. Ini saya foto ya, jadi jangan ada yang godain Angel. Mei, kamu berapa tahun? Kebetulan kalau saya baru mau jalan 2 tahun. 2 tahun. Saya di KONI itu awal 2023 Pak. 2023. Iya. Kamu saya ingat ya waktu zamannya Meme itu ya, saingannya waktu apa namanya? Wawancara. Wawancara tuh ada 2. Satu tuh yang ada tuh sainganmu yang beledeh kancingnya itu. Itu Pak Sam sih ya hawanya gitu. Ini aja gitu lah. Tapi ya saya kan lebih pinginnya yang apa ya, soleha. Tidak bocor Pak Sam ini bagus apa? Karena bagus apa? Karena beledeh 3. Tapi kita memilih Meme. Apa Me? 2 tahun yang kamu dapatkan apa Me? Alhamdulillah 2 tahun di KONI itu banyak sekali sih Pak pengalamannya tentunya. Apalagi dulu saya tuh backgroundnya itu pendidikan ya Pak, kuliahnya. Di mana? Dulu di Uniswa ngambil pendidikan Pak. Pendidikan. Ya, terus saya ikut terjun di KONI, ternyata pembelajarannya banyak sekali, dan dulu saya nggak suka olahraga ya Pak. Sekarang alhamdulillah suka. Mulai catur. Seniormu gimana? Bantuin kamu nggak? Sangat membantu Bapak. Oh, sangat membantu. Terus saya jelai sama pengurus Terus Pak. ada yang nyebelin tau pasti tau. Yang paling nyebelin siapa? Yang paling nyebelin siapa? Boleh disebut Pak? Boleh disebut. Inisial, tapi kita menyebut bareng. Ya, iya itu namanya organisasi ya. Yang penting jangan diambil hati, ya kan. Tapi ada ya saya. Paling males itu kalau apa sih? Sebenarnya pada nyenengin semua. Oh, sih, kalau nyenengin. pengurus, Pak. Alhamdulillah. Keren. Gajinya naikin Pak Samsi. Kamu Jal, apa Jal yang kira-kira yang pas apa ya? Akhir tahun ya biasanya ya. Kamu kan bagian apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Paling ribet ya. Lumayan Pak. Apa kira-kira apa Jal? Selain kesan dan pesannya apa ya? Siapa apa pengurusnya? Aku nggak komentar konsep pengurusnya yang apa yang paling nyebelin tuh kalau pas lagi apa Jal? Yang paling nyebelin ada Pak, satu orang. Dia kalau sama anak baru tuh ramah banget. Kan kalau sama senior galaknya Pak, namanya Pak Udin Pak. Nggak jadi. Oke, Pautin memang ya, Iya. ya ntar dimaafin aja. Masalah keluarga terus dia di rumah, jadi Berat ya, Pak, ya? hiburannya hanya di sini. Jadi dimaafin. Nih, masih main Instagram nggak? Masih dong Bapak. Woi. Saya masih bertekad untuk menjadi selebgram. Woi, kata kalimat hari ini aku nggak lihat toh. Apa? Aduh, apa tak privasi ya Bapak? Privasi. Kalau kamu apa, Mei, yang apa yang bisa kamu tangkap pembelajaran dari KONI yang ini? Yang periode ini ya Bapak. Apa? Apa ya? Kompaknya, apanya? Kekompakan sama kekeluargaannya. Oh, gitu Saya ya. merasakan tahun ini tuh benar-benar Masya Allah banget, pengurus sama sekretariat KONI itu kok ini tuh bukan tempat kerja tapi keluar. Malah sakit. Baru dinangis, Pak Rudi itu udah menganggap kamu anaknya. Sanoni Pak Rudi kalau mau sekarang. Nah kira-kira harapannya ke depan apa Mbak Renza buat KONI? Apa yang kekurangannya? Kalau harapan ke depan, benar dikatain Mbak Meme tadi, kita semakin solid, kita semakin bertambah lagi rasa kekeluargaannya. Terus apa kalau dari sisi apa Dari manajemen apa gitu sudah
lumayan baik ya lama-lama ya. Kita semakin meningkat Pak. Ya sebenarnya paling sulit itu apa tuh? Di bidangmu itu paling sulit apa? Apa ini ya masalah pencairan atau pas LPC yang paling pusing? Mungkin kita pas pusingnya ini Pak, menjelang akhir kan ada penyusunan laporan keuangan. Itu kita mungkin tenaganya lebih ekstra di situ Pak. Ketuanya lah tanda tangan. Iya. Laras ke tanda tangan. Agendanya kapan Pak? Bisa tanda tangan? Oh iya, minggu depan. Kamu Jel, apa Jel? Apa Pak? Apa? Ya mungkin sama sih Pak, untuk periode ini lebih kompak, lebih solid. Karena kalau kita solid dan kompak itu kan lebih mempermudah kita dalam mengurusi kewajiban-kewajiban Berkomunikasi. kita. Ya, komunikasi itu juga penting Pak. Jadi kalau semisal pengurus yang baru ini kan lebih mudah untuk berkomunikasi, lebih modern ya kalau ibarat anak muda zaman Oh, iya, sekarang. gaul. Iya Pak, pengurus yang sekarang gaul-gaul Pak dan mengikuti tren yang ada. Jadi kita lebih mudah untuk mengkomunikasikan semua tanggung jawab. Pak Udin tua tapi gaul. Gaul Pak dia. Oh iya. Kalau podcast ini kan Pak Udin. Woi, tepuk tangan wah ternyata. Lebih rame. Mei apa Mei? Apa? Kamu bagian apa sih Mei? Saya di pengelola keuangan dulu. Tugasnya apa? Biar pada tahu ngelola keuangan. Tugasnya itu Pengumuman mengelola keuangan. keuangan yang ada di KONI. Oh, pengumuman. Nah kan duitnya wis ono terus dikelola itu. Iya Bapak, itu kan uangnya sudah ada, jadi kita harus tahu itu uangnya untuk apa saja dan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Oh, itu kamu yang mengawasi ya. Wah, keren lah. Mei, apa dan harapan saya sih sebenarnya bertiga ini kalau dia tidak hanya berhenti di sini, saya Angel ini jadi kayak kawah Chandra di mukanya nyari ilmu. Nanti kalau bisa dapat peluang yang lebih baik diambil. Tapi menurut saya kalau orang sudah lolos di KONI itu pasti sudah misalnya ibaratnya kita punya perusahaan, terus jadilah ini ibaratnya begitu. Nah teman-teman ada pertanyaan nggak? Mas Wahid. Ya. Kenapa kebiasaan di bulan Desember tuh kalian selalu pulang malam sih? Apa jeng-jeng dulu apa gimana gitu? Kan bulan Desember pasti pulang pada malam-malam gitu. Siapa nanya siapa? Ke siapa ya? Saya Rensa dong. Idola. Kenapa pulang malam? Ya itu tadi Mas, untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban KONI Kota Semarang yang nanti akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan, Dinas Pora ya? Di Spora, pemerintah Betul. kota. Jadi kita ekstra di situ, kenapa kita sering lembur di situ juga? Kenapa nggak pulang pagi gitu sebenarnya pertanyaannya ke situ sih tadi. Kalau pulangnya malam Ini gitu. Bang Senen ini bojone. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang lebih berbobot? Nggak berbobot pertanyaannya. Mas Kemari, dari tadi nunjuk-nunjuk. Ya Mbak Renca, Mbak Mei, Mbak Angel, ini kaitan dengan kebersihan dan ketertiban di kantor. Ini kan sekretariat, mungkin masukan dengan biar untuk yang 2025 nanti lebih bersih, lebih tertib di kantor apa? Tiga-tiganya bisa jawab. Apa ini? Apa tuh? Angel, masalah itu ngerokok sembarangan. Mungkin ini Pak, nanti kita lebih mengutamakan kebersihannya setiap pagi atau sebelum pulang di clean up dulu ruangannya. Mungkin itu sih Pak, lebih ke situ. Begitu. Sama mungkin pengurus bisa ini kali ya Pak, menyadarkan dirinya masing-masing untuk tahu bahwa ini ruangan anti rokok, yang ini boleh merokok. Kemarin aturannya di mana sih ruangan rokok di mana? Di mana? Di belakang. Selain situ. Sama di sana ya? Di ruangan rapat boleh nggak? Boleh, ada tua. Kalau ada. Terus sekali lagi pertanyaan, satu lagi saya buka, Om Moji. Oh tidak ada, oke. Assalamualaikum Pak Rudi, ada pertanyaan? Oke, jadi sekali lagi ini podcast terakhir, saya mewakili para pengurus KONI Kota Semarang mengucapkan banyak terima kasih ya Mbak Rensa, Mbak Angel, Mei. Jadi semoga keakraban kita, kesolidan kita ke depan bisa lebih maju lagi, lebih erat lagi demi olahraga Kota Semarang. Pokoknya dimaafkan. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, di balik layar dari para orang-orang hebat di balik KONI, kita meneriakan yel-yel dulu. Salam olahraga. Jaya. Oke, terima kasih. Dan kayaknya kita ini kan akhir bulan ya, Mas Wahid. Gimana kalau kita bareng-bareng, nggak hanya saya berempat,
Ya. Kita bareng-bareng bersama mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Ayo boleh semuanya, Mas Samsi semuanya ayo. Kami keluarga besar pengurus KONI Kota Semarang dan pelaksana Sekretariat KONI Kota Semarang mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Dadah. Sampai ketemu tahun depan podcast. Terima kasih ya, Sa. Terima kasih ya, Mei. Terima kasih ya, Mbak Ijo. Terima kasih.